nggak kita mau ngapain sekarang? Enggak. Panggil BK. Oke, ya betul sekalian dipanggil BK. Nah, sekarang itu kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok ya. Nah, sebelumnya ada yang pernah nggak mengikuti konseling kelompok? Belum Pak. Belum ada? Belum Pak. Oke, berarti kalian belum pada tahu ya apa itu konseling kelompok. Nah, di sini Bapak akan sedikit menjelaskan ya mengenai tentang konseling kelompok itu apa sih gitu ya. Takutnya di antara kalian tuh masih bingung. Nah, jadi konseling kelompok itu adalah kegiatan yang dimana beberapa orang berkumpul seperti kita sekarang ya. Nah, untuk saling berdiskusi dan menyampaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Kurang lebih sama ya kayak kemarin yang telah kita lakukan ya bimbingan kelompok. Nah, kurang lebih sama seperti itu. Tapi kalau bimbingan kelompok itu kan kita menyelesaikan semua permasalahan yang ada di kelompok ini ya. Nah, kalau untuk konseling kelompok itu kita hanya menyelesaikan satu permasalahan gitu ya. Nah, terus di dalam konseling kelompok juga ada beberapa asas yang harus kita patuhi. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yang kedua itu ada asas kesukarelaan, yang ketiga ada asas keterbukaan. Nah, asas kerahasiaan itu yang dimana kita menjaga rahasia apa yang telah kita diskusikan atau kita bicarakan dari teman-teman sekalian ya yang sudah menyampaikan motivasi atau saran yang ada di forum ini. Kita harus menjaga kerahasiaan itu, tidak boleh menyebarluaskan perbincangan yang telah kita bicarakan pada kegiatan kali ini. Nah, yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Nah, yang dimana kalian mengikuti kegiatan konseling kelompok ini dengan hati yang sukarela gitu, tanpa ada paksaan dari orang tua, dari teman, sahabat, kerabat, atau dari guru BK gitu. Nah, jadi kalian mengikuti kegiatan ini dengan keinginan sendiri, sukarela gitu ya. Nah, yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Nah, yang dimana asas keterbukaan ini kalian gitu ya anak-anak sebagai bisa disebut peserta ya atau anggota gitu yang ada di kelompok ini gitu untuk bersifat terbuka menyampaikan apa yang sedang kalian rasakan gitu. Kalau misalkan ada temennya yang meminta saran atau meminta motivasi, kalian boleh menyampaikan hal tersebut gitu ya. Nah, terus sebelum kita memulai ke kegiatan yang inti gitu ya konseling kelompok, ada beberapa peraturan gitu ya yang harus kita disebutnya tuh yang harus kita taati gitu ya. Nah, yang pertama itu ada saling menghargai pendapat dari teman gitu. Nah, jadi kalau misalkan ada teman kalian yang berpendapat gitu ya, nanti kalian harus menghargai, gak boleh ada yang menjudge atau itu salah atau bohong gitu atau gitu ya, gak boleh. Nah, yang kedua itu ada bergantian berbicara, tidak saling memotong. Nah, kalau misalkan ada teman kalian yang sedang berbicara, itu nggak boleh ada yang memotong gitu ya. Nah, yang ketiga itu semua cerita tetap menjadi rahasia kelompok. Ya, balik lagi kepada yang tadi, asas yang pertama itu adalah asas kerahasiaan. Nah, jadi setiap yang kita bicarakan pada forum kali ini itu tidak boleh ada yang membicarakan di belakang forum ini ya. Nah, kan tadi nah sebelumnya mohon maaf ya, izin Bapak untuk merekam kegiatan konseling pada kali ini ya. Boleh? Boleh. Terus izin juga Bapak untuk membawa catatan dan membawa pulpen untuk mencatat sesi konseling pada kali ini ya. Nah, baik anak-anak, kan tadi kalian udah menyebutkan ya, Bapak udah menjelaskan gitu bahwa di forum ini itu kita akan menyelesaikan satu permasalahan gitu. Nah, sebelumnya Bapak ingin menanyakan terlebih dahulu kepada kalian semua ya terhadap apa sih yang kalian sedang hadapi dalam diri kalian gitu terkait permasalahan yang ada di diri kalian. Dimulai mau dari mana dulu? Dari sini mau dari sini? Dari situ. Oke, dari sini juga dari Nada. Di sini permasalahan saya tuh belum nemuin minat yang benar-benar cocok gitu buat nanti karir ke depannya. Berarti Nada masih merasa bingung ya terhadap karir atau minat yang akan Nada hadapi. Lanjut. Saya Pak, biar belajar mau kemana, jadi bingung gitu, mau menuju kemana gitu. Berarti Hengki masih sama ya, dia masih bingung gitu terhadap karir dan tujuan Hengki gitu ya. Dilanjut fisik. Saya tuh Pak lagi bingung gitu memulai langkah awal itu apa buat menentukan karir. Berarti Teh Sisi masih merasa
Tapi di satu sisi saya tuh bingung gitu cara mengatur waktunya. Sama merasa bingung, ingin kuliah dulu atau bekerja dulu ya gitu. Silakan. Nah, kalau saya itu bingungnya kalau nanti dilanjutkan antara mau kuliah atau kerja. Oh, berarti masih hampir sama ya dengan yang lainnya gitu. Masih merasa bingung gitu ya dengan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Silakan ya. Kalau saya maka Bapak sekarang kan pertama sekarang kerja. Saya pengen apa kerja keluar kota gitu. Tapi orang tua saya kecil jadi cuma dilakukan. Berarti sama gitu ya, merasa bingung. Kalau Thailand itu lebih ke memilih tempat untuk PKL gitu ya. Lanjut ya. Saya sedang merasa takut dalam Kalau Siti itu merasa takut ya terhadap karir visi selanjutnya. Oh iya, mohon maaf ya, hampir mirip gitu ya namanya itu visi gitu aja. Oh iya, mohon maaf ya. Oke, mohon maaf ya. Mohon maaf ya Bapak, aduh lagi. Apa ya Pak? Iya. Nah, dilanjut lagi ya. Kita tadi kan kalian semua udah menyampaikan ya permasalahan yang sedang kalian alami gitu. Ya. Nah, tadi Bapak juga udah menjelaskan ya bahwa kalau konseling kelompok itu kita akan menyelesaikan satu permasalahan. Nah, menurut kalian yang akan kita selesaikan terlebih dahulu itu permasalahan siapa? Ditanya aja ya sama Bapak satu persatu, oke? Dimulai dari Teh Nada dulu. dari permasalahan ini. Permasalahan ada ini. Iren. Iya. Kalau saya sih Iren juga. Kalau saya sih fisik. Iren. Berarti dapat Bapak simpulkan ya bahwa untuk permasalahan kali ini itu yang pertama akan diselesaikan itu permasalahan Iren ya terkait dengan bingungnya Iren memilih antara PKL di luar kota atau di dalam. Baik. Nah, boleh nggak Teh Iren ceritakan kembali gitu apa permasalahan yang sedang Teh Iren hadapi sekarang? Tadi kan saya bilang teh pengen apa kerjaan di luar kota ya. Pulang di sini gitu. Nah, ketika orang tua Teh Iren tidak mengizinkan Teh Iren untuk PKL di luar kota, perasaan apa yang muncul dalam hati Teh Iren? Sedih kecewa gitu kan itu padahal aku pengen sana. Nah, boleh nggak jelaskan apa alasan Teh Iren ingin PKL di luar kota? Kalau alasannya pasti sih kan dikasih itu jaraknya apa hotel bintang 3 ke atas itu, sedangkan saya teh pengen dapat pengalaman lebih gitu. Misalkan kalau misalkan apa bintang 3 itu kan pengalamannya hotel kecil ya hitungnya gitu. Kalau misalkan itu kan pengalaman lebih sedikit gitu dibandingkan apa hotel bintang 4 atau 5. Jadi Teh Iren merasa kalau misalkan PKL di luar kota itu lebih menantang adrenalin Teh Irennya gitu. Terus hotelnya juga kalau di luar kota itu bintang 5 gitu ya, bintang 4. Kalau di Tasik itu kurang gitu ya hotelnya. Nah, kalau misalkan sekarang pikiran Teh Iren diubah ke yang positif gitu, bisa nggak? Contohnya itu kayak saya nggak apa-apa PKL di dalam kota, soalnya di dalam kota juga seru, saya bisa memaksimalkan gitu, atau gimana gitu. Oke, boleh. Sekarang Ya. saya harus saya ke bapak apa PKL luar kota aja situ udah cukup kok. Boleh nggak diulang-ulang 3 kali? Saya ke bapak PKL di Tasik juga udah cukup kok. Terus bapak kalau lagi Ya. saya ke bapak apa PKL di dalam kota juga cukup bagus hotelnya. Terus saya ke bapak PKL di dalam kota hotelnya hotel di sini cukup bagus. Nah, sekarang ketika Teh Iren telah mengulang-ulang perkataan yang tadi ya, di dalam pikiran Teh Iren, apa yang Teh Iren rasakan, apa yang muncul gitu, perasaan apa yang muncul dalam hati Teh Iren? Tenang. Ada lagi? Udah. Kan tadi kalau misalkan Teh Iren bilang yang pertama itu ketika Teh Iren ingin PKL di luar kota ya,
Nah ketika tidak diizinkan oleh orang tua, perasaan yang muncul itu kan tadi kesal gitu ya. Nah kecewa gitu. Ketika Teh Iren mengubah kata-kata yang tadi, saya boleh PKL di dalam kota menyenangkan, seru gitu ya. Saya bisa memaksimalkan skill saya gitu, bisa meningkatkan. Nah ketika Teh Iren berpikiran seperti itu, apa yang muncul? Lebih tenang kan? Iya. Oke, ya. Jadi boleh nggak saya tahu gitu apa yang akan Teh Iren lakukan, langkah awal yang akan Teh Iren lakukan setelah Teh Iren merasa tenang seperti tadi ke depannya? Mungkin apa ya, bilang dulu sih ke orang tua gitu kayak mau berani dalam aja. Berarti Teh Iren sudah menerima ya bahwa Teh Iren siap-siap aja untuk melaksanakan PKL di dalam kota ya. Alhamdulillah ya kalau misalkan. Nah teman-teman silahkan sekarang kalian boleh ya memberikan motivasi atau saran gitu untuk Teh Iren ya, karena Teh Iren tadi menjelaskan bahwa Teh Iren sudah siap untuk PKL di dalam kota, jadi sudah menerima. Nah itu lebih baik ya kepada Teh Iren juga. Nah sekarang boleh teman-teman untuk memberikan motivasi atau saran untuk Teh Iren gitu. Siapa? Silakan. Kan itu udah mulai mau ya PKL di dalam kota, jadi Iren itu jangan putus asa gitu. Siapa tahu PKL di dalam kota itu langkah awal buat Teh Iren nanti kedepannya bisa kedepannya itu kalau mau di hotel bintang 5 itu bukan PKL lagi gitu, malahan langkah awalnya itu kan di dalam kota dulu, nanti suksesnya atau pekerjaannya itu baru ke luar kota. Siapa lagi nanti? Sama boleh. Silahkan. Kalau dari saya sih, yang pertama mau ucapin Teh Iren semangat gitu ya, karena kan meskipun emang itu gak sesuai sama keinginan Iren gitu, tapi kan itu bukan sebuah kegagalan ya. Siapa tahu kan Iren itu lebih sukses di dalam kota kayak gitu sih. Boleh. Sama ya, semangat buat Iren karena PKL ini kan baru PKL ya, di luar, di dalam kota juga gak apa-apa gitu. Mungkin nanti untuk kedepannya bisa di luar kota gitu untuk kerja. Sama ya sama teman-teman untuk Iren tetap semangat. Nah kan belum tentu ya di luar kota juga menentukan apa yang Iren inginkan, belum tentu yang di dalam juga belum tentu apa yang belum Iren pikirkan di luar kota. Silahkan ada. Ini ya ngasih motivasi buat Iren, tetap semangat mau dimanapun Iren PKL-nya tetap semangat. Untuk Teh Iren terus semangat ya, menurut boleh ya. Baik, untuk Teh Iren ya, mungkin tadi juga sudah disampaikan ya motivasi dan sarannya dari teman-teman Teh Iren gitu, supaya Teh Iren lebih menerima lagi, supaya perasaan yang muncul dalam hati Teh Iren itu lebih baik lagi, lebih positif lagi gitu ya. Nah boleh Teh Iren sampaikan pesan dan kesan ketika mengikuti sesi konseling kelompok ini, apa yang didapat oleh Teh Iren dari Jadi udah lebih lagi terus ngapain terus lebih ke apa ya, udah lebih mau terus kayak ya itu ini kerjaannya gitu sih. Alhamdulillah ya untuk sesi konseling kelompok pada hari ini telah selesai. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran dalam menjalankan semua urusan yang kita hadapi. Mudah-mudahan Allah juga memberikan hal-hal yang terbaik untuk kita semua. Mungkin dicukupkan sekian untuk sesi konseling kelompok pada kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum